ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali pada malam ini kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah, baik ibadah mahdhah walaupun ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah tadi sholat Isya berjamaah, ghairu mahdhah duduk di masjid kajian ta'lim, kajian ilmu agama. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama hendaknya. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Darussalam yang sama kita muliakan, tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah, mobil khusus Pak Datuk datang, terus Haji Johardi Datuk Badarul Putih MA. Makasih pada Datuk, bimbingan kami umat membutuhkan dari ulama dan tokoh-tokoh masyarakat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali ada tamu yang datang. Lanjut Bapak Ibu. Saya tanya apa? Semangat lah ini mah. Di pagi sore di luar semangat ya. Alhamdulillah hujan ada dua. Silakan ibu-ibu jamaah kami yang masih di luar untuk bergabung ke dalam karena tempat kita masih lapang. Kita live langsung di YouTube ya. Kita biasa pengajian di Darussalam kan langsung YouTube pada Tuhan. Yang selamat datang jamaah Mushola Ittihadul Muslimin Mu'minin tafadhal dukhul ilal masjid. Syukran. Masya Allah. Ini inisiatornya pada Tuhan kan? Masya Allah. Allah Akbar. Silakan Bapak. Boleh digeser ke sini. Ya, masih ada jemaah di luar silakan. Yang penting jangan mobil aja lah masuk dalam kandang muat. Baik. Dah Bu. Lanjut. Tadi pinjam atau ada uni kah? Tuh. Beko lah selesai beko. Kedua lebih yang boleh ada. Selesai di situ bungku jadi ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bergabung. Jadi pada pedanya
makin banyak jemaah masjid dan musola itu semakin bagus. Apa dapat yang si jodoh bertambah adanya. Ini kan bisa juga kami contoh ini. Nanti kami di Puranja juga akan mencontoh nanti sama pada itu nanti digabung kan bagus itu. Jadi Jamiatul Rahmah bersatu berjamaah itu nanti akan mendatangkan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa firqatul azab, sementara firqah itu akan menunggu kehancuran dan azab Allah akan tiba. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kajian kita pada malam hari ini adalah Bu, ini terang Bu? Kalau ada yang ragu boleh bertanya. Jangan kawan salah lo sama-sama tidak tahu lo. Baik, kajian kita sekarang kita udah lama-lama sebentar saja. Kan hari ini jam 3 ya berada. Tuhan, nampak. Ya, kode ini corona lu banyak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada beberapa amalia yang dikarajon oleh manusia semasa hidup dan insya Allah nanti akan terus mengalir walau dia sudah terbaring di alam barzakh sekalipun. Dan itu hanya bisa dikarajon semasa hidup di dunia itu. Karena kesempatan adalah di dunia ini. Dunia darul amal, al-akhirah darul jaza. Dunia itu tempat beramal, berbuat dan berbuat. Akhirat nanti tempat pembalasan. Yang pertama sekali adalah kata Rasul, ilman allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang dipelajari kemudian diajarkan kepada orang lain. Ilmu yang dipelajari kemudian diajarkan kepada orang lain. Sepanjang ilmu itu diajarkan kepada orang lain, maka dia akan terus mengalir. Baik dia masih hidup, apalagi dia sudah wafat, sudah berada di alam sono, kan terus mengalir. Kita tahu Al-Fatihah kita ajarkan kepada murid kita, siswa kita. Nanti dia mengajarkan pula kepada siswanya. Dia mengamalkan, nanti diajarkan pula, dan terus seperti itu. Nanti akan mengalir terus sampai muaranya kepada kita. Itu namanya, kalau di dalam MLM ada sering disebut yang mengalir tersebut, yang mendapat tersebut, yaitunya pahala jariah. Dia akan mengalir terus, walaupun kita sudah tiada. Jadi kalau tahu bahwa ilmu, ajan kau dah ada ide, ada gagasan yang terbaik, sampaikan kepada orang. Ada pandangan-pandangan yang bagus. Man sanna fil islami hasanatan, siapa yang membuat kebaikan di dalam Islam, maka dia mendapat kebaikan itu. Kemudian kebaikan orang yang mengikutinya tanpa mengurangi kebaikan orang yang melakukan tersebut. Ini hebat dalam Islam itu. Nah, ini kan contoh pada itu Keniko menggabungkan 2 jamaah, besok 3 jamaah, 4 masjid, 5 masjid, dicontoh dari orang Kuranjang nantinya contohnya kan, dari orang Bali. Diamalkan itu pada itu mendapat pahala gratis itu, walaupun belum tidak minta. Ngalir terus. Di mana pihak kape? Ambo berguru kepada itu dulu. Ambo contoh dari Darussalam, jo musola Baitul. Satu komplek lagi itu kan? Apalagi satu komplek. Sampai musola ini, masya Allah, sampai musola luar biasa itu. Itu belum seluruhnya jamaahnya datang itu. Lah satunya Bu, halo lah ya. Oh hujan ya.
Hujan kan di luar ya. Dan ini kan tergolong. Alhamdulillah. Nah, coba kalau datang ke sadwala jamaah itu, amal itu yang mesti ikut rumah. Insya Allah luar biasa. Dan itu adalah suatu kebaikan yang sangat hebat sekali. Jadi oleh sebab itu perbuatan baik kita laksanakan, maka jangan pikir-pikir, lakukan saja. Nanti dicontoh sama orang, maka kita akan mendapat kebaikan-kebaikan yang mengalir terus. Inilah yang dimaksud oleh Rasul, inna mimma yalhaqul mu'min, sesungguhnya amal-amal kebaikan orang yang beriman itu yang dilakukannya nanti akan mengalir ba'da mautiha, walau dia sudah meninggal sekalipun. Satu. Dan kepadanya boleh. Jadi ilmu yang kita pelajari, kalau ibu-ibu tahu ilmu memasak, ajar ke kawan bagi ilmu membuat onde-onde, jangan panciki warna lo. Ilmu membuat kue baking bagi batanya kawan agian. Iko membuat donatku apa caranya niam. Oh iku sejuta lesnya kok. Contoh, kan ada juga itu. Itu sebilik karya namanya. Ilmu itu kan pemberian Allah. Berikan saja. Tidak kabar kurang ilmu awak dong. Malah bertambah ini awak, bertambah tekanan. Nanti diamalkan sama teman, diajarkannya pula terus seperti itu, maka itu namanya dalam ilmu tauhid wasilah, perantara. Perantara gara-gara awak beliau itu pandai. Nah, itu bahasanya itu. Itu bahasa lainnya seperti itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi satu, ilman allamahu wa nasyarahu, ilmu yang dipelajari kemudian diamalkan dan diajarkan, dikembangkan kepada orang lain, generasi-generasi kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bapak ibu guru itu sangat besar itu jasa beliau itu. Maka sebenarnya simbol, kan ada sekolah itu guru adalah pahlawan tanpa ini kurang bagus itu. Sebanyak guru adalah pahlawan banyak jasa. Baca guru itu kawan. Nggak gara-gara guru mah pandai awak mengaji. Baik tonggo. Lagi ini yang guru awak dewa. Lalu usah-usah mundur iwe dah. Di majan awak bahas supaya anak didik itu pandai. Zaman corona kini nyanyinya sebelah anak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, satu. Yang kedua, wa waladan sholihan tarakahu, anak yang soleh yang ditinggalkan. Ledo anak bu, nah baik pak, anda usaha dulu. Anak yang soleh, wa waladan sholihan tarakahu, anak yang soleh. Jadi anak itu harus diwujudkan, diusahakan menjadi anak soleh. Dan itu harus diusahakan. Enggak bisa bin salabin ada beberapa langsung soleh itu enggak. Kalau dalam Filipina abang soleh ya. Tapi itu ada masalah itu abang soleh itu. Namun abang soleh tapi bencong. Enggak masalah itu. Jadi kita harus mengusahakan menjadikan anak itu anak yang soleh. Awak berdoa dari ya Allah jadilah anak yang soleh, usaha dah ada. Ini tidak bisa. Itu namun meminta sisi kelimbe namun. Bah menjadi anak soleh itu ya ikuti prosesnya. Mulai dari mencari jodoh, carilah jodohnya yang soleh dan soleha. Dalam Al-Quran kan sudah ada soleh, soleha, mukmin, mukminat, sholimin, sholimat, sholikin, sholikat. Kan sudah ada itu. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat sudah ada itu. Mukmin laki-laki, mukmin perempuan jodohnya. Jadi kalau ingin istri yang soleha mendapat suami yang soleh, ya awak soleh dulu, soleha dulu. Laki-laki juga kayak gitu. Kalau ingin mendapatkan
dengan izin Allah istri yang soleha, ya kita soleh dulu. Nggak bisa. Kadang dapat pom bensin sebagainya kan, tapi pun pisang sebagainya, nggak mau. Harus diusahakan. Konsep cari jodoh namanya itu. Kemudian kalau ada anak cucu yang akan lahir diazan dan diiqomahkan, kasih nama yang baik, diakikahkan. Selesai itu belum agia pendidikan yang elok, pendidikan yang baik. Apalagi tantangan pendidikan awak hari ini kok. Hari ini baru 5, 10, 20 tahun yang akan datang, 60 tahun yang akan datang, jauh lebih berat, lebih hebat tantangannya. Makanya anak-anak ini itu perlu diajaknya ke suruh ke dia tuh. Tuh, kayak gini tuh. Ini kan 1, 2. Lumayanlah perokilan lah gitu kan. Udah diajak anak-anak tuh bisa. Tapi besok padu lah itu, bakalan tuangan situ tuh. Ramai-ramai. Ajak anak-anak tuh, jangan awak kadang-kadang saja mereka suruh tuh. Karena surga bukan milik orang tua-tua saja. Itu sudah ada dalam YouTube, kita sebarkan itu. Jadi kamu saudara orang kaya sabu, iya dah. Anak-anak saudara aja, iya diajaknya, dibawa, disalamaian. Tadi siangnya terserah diambil ya. Kalau tidak ada bisa, selamanya awak engkau menyelamatkan awak. Nah, jadi risiko itu anak yang soleh harus diusahakan. Pendidikan, agama jangan sampai 3. Itu penting. Kadang awak mati-matian awak maleskan anak awak bagai les matematika, iya. Les apa ya? Les komputer, les memasak, les berenang, les bola, les futsal. Nggak tanggung banyak les dong. Sampai lesui anak di les bagai. Pak, anak izin mengaji, baju les, les apa? Les bola. Coba bayangkan tuh, les berenang. Oh santiang anak bahasa Inggris, matinya masuk dalam tubuh. Ya tanya bahasa Inggris dari malaikat, kondisional ke malaikat. Tidak. Yang ditanya, sholat. Coba saja dari ini kok. Perlombaan, kalau tidak kamu jalan waktu puasa, tidak ada lombaan. Asar lewat, maghrib abi, isya pun deha. Tagi liang lo, bekolah, jagolah, lah takalor lo, subuh lebih lo. Barang waktu selesai dari itu. Makanya benar Allah menyampaikan, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Hendaklah kamu khawatir, takut, cameh, ragu awak kalau meninggalkan di belakang-belakangmu anak-anak cucumu generasi yang lemah, generasi adha'us shalah yang menyia-nyiakan ibadah salat. Jadi ini kok awak akanlah bersuluh jemaat wali, bagalankan jemaat orang banyak, itu kan kita pada itu. Artinya kok, dima gini kok, dengan mudahnya anak-anak awak meninggalkan sholat. Nggak ada yang kayak Mas Haji yang main HP, main game tuh. Orang sholat di situ tuh. Apalagi kalau Mas Haji itu adalah tuh wifi gratis kan, malah betul buat Mas Haji itu mah. Ya sembahyang loh, main game. Jadi kalau ada wifi gratis di masjid, atur sholat. Gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, penting ibadah sholat itu. Jangan sampai diabaikan. Bu, lihat aja bu. Dekat tiang semua. Lai sayang jona bu. Lai indah. Tangan ada malaikat kok. Kalau lai sayang jona, salamayan dunia akhirat. Dunia akhirat. Andaikan ditakdirkan Allah, rumah awak jam 3 malam tawakal. Anak sedang lama lalu, yo cucu. Banyak gua tentu lupa dia lalu. Api lah kadang ya.
Baru banyak kawan. Nggak namun ini kok dah. Nyok panek-panek main bola siang tadi. Diangkit. Nggak namun diangkit dah. Nyumpain badannya. Pernah walai. Hah? Diangkit ya sebut. Coba tak? Namun dia kawan diangkit. Namun diangkit diangkuya. Nggak disiram juga iya. Demi apa tu? Demi anak supaya nggak talaka. Kalau apa dia lah, anui. Akini salamayan anak awak dari kebakaran api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Hai orang yang beriman, pelihara dirimu. Kalau diri awak ala salat, ala taat, ayah jomande, anak salamayan, ajak wa ahlikum naro. Dengan solat subuh, salatu khairum minan naum, di masjid, di musola, di komplek awak. Ayah jomande bagi ambil talakuang be uduk be sajadah pai ke surau. Anak bapa dia lelok atau berjagoan atau awak seorang-seorang jawablah. Balik ke situ lihat. Tak mampu ni jagoan, mah tu tantangan awak tu. Dia kalau namanya jago pada dia lelok tu, itu lah. Rasa kali dua kali kalau tak mau, oh paisa tu. Berarti kan menyelamatkan diri seorang namanya tu. Pada dia tu banyak seperti itu. Sekolah yang 7 hari, oi lalu yo, nak kasih kola masuk ko daring dari guru gua. Ini daringnya. Kerajaan Korea, talambe jago ribuit negara Isagare. Hilang sholat subuh, aniang-aniang saya. Jadi oleh sebab itu, kalau ingin mewujudkan anak yang soleh, harus diusahakan dari duniaku. Ternyata nanti dalam kubur dan bisa sholat belum. Tidak bisa ibu, bapak ibu hadirin kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu penting bagi kita sholat jangan sampai diabaikan. Dari kita anak awak di Yesuan, dari kita raja-raja lagadang tabau-bau latuo tarubah tidak kamati jadi perangai. Coba anak-anak CD ada sih yang perempuan anak CD ada ya anak SMP ada SMP yang perempuan mana enggak ada dodo anak siapa ada anak siapa udah ya dodo urang koi-koi sedoyo ya ada SMP mana yang lain pakai jilbab sekolah kira-kira oh ada dodo oh lain tapi tidak tempat oh gitu yang lain pakai jilbab di rumah kira-kira testimoni ini gitu yang lain pakai jilbab sekolah kita masuk dulu semua pesantren Ramadan kayak gitu tuh lain pakai jilbab masjid kita masuk dulu tuh yang lain pakai jilbab di rumah hilang cici yang lain pakai jilbab pelarale jadi tanya tuh jilbab tuh hanya tuntutan sekolah di rumah tidak apakah di rumah mulia membuka aurat keluar lo tuh kok dibuka gitu caranya sampaian karena awak kalau ada anak gadis awak keluar dari rumah labali dan berakalnya membuka aurat itu namanya dayus membiarkan kemaksiatan di rumah ayah zamannya tanggung jawab babuku dalam neraka Barek tuh. An-Nur 31 Al-Ahzab 59. Itu jawabannya. Boleh dicari situ. An-Nur 31 itu kasih saja aurat boleh terbuka. Itu 3 wale macamnya. Terus itu tuh. Ternyata jilbab adalah perintah Allah, bukan budaya Arab. Nah, itu ada di YouTube tuh, itu. Itu gara-gara jilbab dulu masalah tuh. Ya permasalahan di kawan tuh. Dan kalau mau diparingi oke. Oh jilbab tuh tidak wajib loh.
Walau dia hafiz Quran, keluaran umur qura sekalipun, hafizul hadis, ahli tafsir, kalau nggak mengamalkan ajaran agama, ajaran Allah, itu bukan ulama. Ulama itu innama yakhshallah, orang yang paling tunduk dan takut kepada Allah, itu yang ulama. Kalau enggak, belum. Dan ulama itu paling tidak tokoh. Tokoh agama boleh lah. Tokoh baju misalnya itu. Tapi ulama itu tunduk dan takut kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadihi, orang yang paling tunduk, takut, taat kepada Allah di antara hamba-hambaku. Penting. Awan tak pandang sia urang ada. Lain sepanjang tali baru gelarnya. Panjang tali baru seorang lah. Kalau agama tidak diamalkan, tidak. Kan sering kita sampaikan kayak gitu tuh. Berarti peramalan yang tidak ada. Walaupun yang ahli tentang itu. Makanya doa yang sering anak-anak baca, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, itu baru ilmu, turunkanlah ilmu. Warazukni fahman. Ini yang belum, yang kurang. Ya Allah, pemahaman tuh. Ilmu banyak, kita nggak paham. Kalau besok tauhid, tasawuf namanya udah dulu paham dulu. Gitu. Penting. Jadi jilbab menutup aurat bukan budaya Arab, tetapi aturan Allah. Al-Ahzab 59, An-Nur 31. Tunan jari-jari saja itu landasannya. Boleh dicari, boleh dirujuk ke situ. Bahkan Al-Ahzab 59 itu ayat itu turun kepada Jibril. Jibril nampaikan kepada Rasul. Ya ayuhan Nabi, hai Nabi, qul, katakanlah, sampaikanlah li azwajika, kepada istri-istrimu. Kebini awak dulu. Makanya hati-hati, mohon maaf sekali lagi, ini kan agama. Kalau dalam agama, dalam bimbingan Ka'bah itu ada basis sampian syarat atau agama batilanjang. Batilanjang itu artinya jangan ada nanti suruh-suruhan sampaian. Bukan. Kalau ada istri kita, seorang suami, apalagi kita sebagai orang yang tahu dengan agama, tidak menutup aurat, itu salah gadang itu. Salah gadang boleh, bukan salah kecil itu. Dalam tajwid namanya salah jali namanya itu. Berat hukumannya. Yang pertama berat suami, karena tidak sukses mendakwahkan, mengajak istrinya. Sampai kepada istri-istrimu. Di situ jamak di situ tuh. Kalau ini lagi ada di sini. Wawanatika, anak perempuanmu. Itu kan dapat keluarga tuh. Anak besi ya, kalau ada anak besi. Jadi yang menutup aurat tuh anak perempuan, bukan anak laki-laki. Kalau ada laki-laki tidak pakai jilbab, tidak apa-apa, harus itu. Yang pakai jilbab pula. Tapi juga kejadian dulu kan, dia nikah dia tua. Pada timur dia pada tu ya. Zangkole bujang juga di. Kira tahu itu. Ayat ketiga siapa? Wanisa ilmu minin. Aku di situ tu. Jadi yang duduknya di situ tu. Wanita-wanita orang yang beriman. Makanya bos sampaian. Kalau tidak, boleh kan naik juga. Mencaki itu pun melikai itu. Ayat siapa? Yudnina alaihinna min jalabihinna. Hendaklah dia mengulurkan, menutup aurat, kerudung ke dada mereka. Al-Ahzab 59 boleh dirujuk nanti ya Bapak Ibu yang mau catat itu. Penting. Jadi ternyata hukum menutup aurat itu, apalagi bagi wanita, penting. Mau pakai cadar, mau enggak, itu terserah lah. Itu lain teknis lagi itu. Yang penting tutup aurat dulu. Yang menurut konsep hukum Islam. Tapi kalau pakai cadar nanti kalau ihram juga harus dibuka cadarnya itu. Boleh. Jadi anak yang soleh itu penting. Kalau anak soleh, soleha, insya Allah satiyo
kebaikan yang dilakukan oleh anak yang soleh dan soleha itu akan mengalir terus kebaikan kepada orang tuanya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu sangat penting bagi kita bagaimana tetap istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ragu, jangan sampai goyah. Istiqomah. Istiqomah itu bagaikan karang di lautan. Model saja ombak nang kamu ambil atau kapal nang kamu membuat, malahan kapal itu yang kabur ibu ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Siapa yang mengaku Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqomah, maka balasannya adalah surga. Penting. Allah akan membalas dengan yang terbaik. Istiqomah, istiqomah sholat, mendengar pengajian, hujan hari bapak yuang kalau panen hari payuang juga, malam hari pakai colok, pakai senter, pakai ini semacamnya. Yang penting istiqomah dalam sesuatu, apalagi di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wa mushafan taraku. Kemudian yang ketiga termasuk mungkin tulisan-tulisan, buku-buku, karangan-karangan, karya-karya, atau mungkin para remaja-remaja putri pandai membuat apalah gitu kan, membuat kue, menyulam semacamnya, buat video-video pendek, nanti sebarkan itu nanti akan mengalir kebaikan ke kita ini. Makanya saja itu disarankan oleh senior-senior kita, makanya kita pakai YouTube lagi gitu kan. Walau kita sudah meninggal nanti, insya Allah orang akan baca. Sabalun YouTube itu diakui. Tapi kalau diakui YouTube itu aja gitu kan. Gitu. Jadi berikan, ada sedikit bahan-bahan materi ceramah, materi apa segala macamnya, kasihkan saja, fotokopikan. Itu ilmu itu. Kemarin saya pada itu kan senior saya itu di Pasca itu, aku mencari tulisan beliau itu di Pasca. Wah, ini pada terjadi, masya Allah, luar biasa. Dalam artinya apa? Ilmu. Kemudian yang terakhir adalah al masjidan banahu, masjid, musola, rumah ibadah yang ikut kita membangunnya. Kata Rasul, man bana masjidan, siapa yang ikut membangun masjid, musola, rumah ibadah, walau sebesar sangkak burung, bu, tahu burung bu? Kancam dari burung apa? Ada melihara burung bu rumah? Boleh ya? Oh, alhamdulillah, masya Allah luar biasa. Salat ya? Enggak. Siapa yang ikut membangun masjid, musola, rumah ibadah, pondok-pondok pesantren, tempat kajian-kajian keagamaan, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan istana di surga untuknya. Masya Allah luar biasa. Apalagi tadi Pak Pengurus sudah menyampaikan bahwa kamu bangun itu nopi di luar, gitu. Ini kok ada di siang tadi kok dong. Kita menyampaikan hadis Rasul saja. Rasul menyampaikan seperti itu. Maka berlomba-lomba kita membangun. Mungkin tikar perlu kita ganti. Mungkin ini perlu kita cat lagi, kita baguskan lagi, supaya nyaman beribadah. Ibadah itu bahas supaya nangka nyaman awak, tanang awak, sanang awak, semangat. Karena sholatul jamaah afdol, sholat jamaah itu lebih utama. Jadi ini itu ibu, kami di rumah sembahyang, iyo sembahyang di rumah saja tidak sama nilainya. Sholatnya sama, di sana 3 rakaat, sini 3 rakaat juga, tapi nilainya itu beda. 27 kali sholat maghrib di situ, sekali di situ. Kalau ingin gadang, ayo di Madinah lah. Di Madinah itu 1000. Di Masjidil Haram 100.000 ya betul ya. Jadi 100.000 kali di situ sholat subuh, sekali di Nilda. Maka rugi sangat kalau ada Pak Haji dan Umrah, tapi sholatnya di hotel.
Itu rugi sangat itu. Kok kapai lalu rencana di rumah namanya kini kok umrah 67 juta. Ya betul ya. Nah, kemarin kita manasi di posisi itu untuk jemaah haji yang bulan Agustus nanti itu umrah saja 27 juta. Tapi tidak dijamin tak. Harus dikarantina dulu sampai beli hari, pahit beli pulang. Kok nyampang positif di situ, tinggal kawan berengke. Pas masuk sebuah pulang boleh. Itu dah dia dah aja deh. Tapi kalau haji gini kok lebih kurang 300 betul. Oke. Boleh. Pokoknya niat dulu. Tanam niat cicil gitu kan. Nah, gitu. Yang penting kalau tidak bisa itu kita melakukan, maka sholat jamaahlah kita di masjid, di musola, di surau-surau terdekat bagi kita, agar Allah memberikan yang terbaik bagi kita bersama. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kaitannya? Kalau enggak, tanya pada tujuh kok. Kok bidang masuk? Kalau bidang masuk enggak? Baik, dalam penyampaian namo tadi kok kurang lama manihe reci bawang de kurang alu hirono pici de kurang kuning atau masakan dalam biang mata, maaf karena bau datang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita bersama. Jadi kalau tidak dijanjang kamu nanya, tidak ditangguh kamu turun, mungkin tak dorong di lompatan lupuh di kaki dan kapata. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Laliqa fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.